Sebenarnya vaksin tuh mungkin ya atau imunisasi ya itu sering kali dikaitkan sama pas bayi-bayi itu. Sebenarnya nggak semua pas bayi aja. Kita pas SD pun juga ada gitu. Diberikan vaksin-vaksin atau imunisasi gitu. Kayak ada flu, influenza itu bahkan mungkin dia bisa terus-terus diberikan gitu. Habis itu ada yang juga yang lain-lainnya masih banyak gitu. Cuman emang cenderung mungkin lebih banyak diberikan pada saat usia di bawah 9 bulan itu banyak. Jadi kayak habis lahir itu ada yang langsung diberikan kayak hepatitis B, polio itu langsung diberikan. Terus habis itu nanti ada lanjut lagi DPT dan sebagainya, itu masih banyak. Oke, balik lagi Sobat PMI di program kita Japri Jagongan Penting bareng PMI. Nah, setelah kita hiatus beberapa abad ya, karena ya mungkin ada kegiatan banyak sekali, apalagi libur sekolah, terus besok juga ada event Agustus, event kita sendiri gitu. Jadi persiapannya emang lama dan kita berhenti sejenak bernafas karena kita juga manusia. Nah, setelah ya terus ini kita kembali akan berbincang-bincang seputar kesehatan ya. Dan di sini kita ada dua narasumber dari Fakultas Kedokteran UNS, ada Dr. Fadila dan Dr. Geli. Benar? Ya. Benar. Weh, gila ikatanku. Kameranya yang mana ya Mas ya kameranya? Yang Bebas sih. Bebas. Oh ya. Oh ya. Sini kan juga boleh ya. Oke. Aku juga enggak begitu paham programnya aku. Serius. Soalnya di sini banyak banget properti. Oke, jadi kita akan membahas tentang apa ya, Dok? Imunisasi. Jadi semua orang pernah ya, Dok? Pernah ya, harusnya ya. Harus dong. Oke, tapi kalau dari kesehatan, Dok, imunisasi itu sebenarnya apa sih? Nah, oke. Halo sebenarnya teman-teman semuanya. Izin jawab ya. Oke, langsung aja. Namanya Mas siapa? Willy. Mas Willy. Oke, Mas Willy. Biasanya dipanggil ganteng sih. Oh ya. Saya cowok, Mas. Saya cowok. Kalau saya cewek enggak apa-apa sih, Mas. Oke. Jadi imunisasi ya. Sebenarnya sesuai dengan namanya ya, Mas Willy ya. Imunisasi. Jadi adalah suatu proses untuk mengembangkan imun dari seseorang gitu. Nah, sebelum kita bicara imun sebenarnya tubuh ini memiliki kekebalan tubuh. Dia itu ada dua, ada yang innate, yang dia itu emang dari awal udah ada, terus ada yang adaptif, yang dimana dia tuh kekebalan tubuh ini bisa didapatkan gitu. Oh iya. Nah, salah satu cara mendapatkan kekebalan tubuh ini tuh ada yang bisa secara alami, ada yang buatan. Nah, yang imunisasi ini adalah proses pembuatan kekebalan tubuh yang diberikan secara buatan gitu. Jadi dia itu diberikan ada virus nih, virus ini dilemahkan ataupun diambil sebagian dari bagiannya si virus ini, kemudian dia dimasukkan ke dalam tubuh untuk memberikan kekebalan tubuh, yang dimana harapannya setelah diberikan virus yang dilemahkan ini, orang tersebut dia punya kekebalan yang kalau nanti dia diserang sama virusnya yang akan datang di kemudian hari, dia menjadi lebih kuat. Oh, lebih kuat. Jadi bahan dasarnya sebenarnya juga virus itu sendiri. Benar. Virus itu sendiri dilemahkan, dimasukkan, terus jadi merangsang antibodinya si tubuh. Nah, habis itu buat ngelawan virusnya. Lawan virus itu. Saking banyaknya variasi virus ya mungkin. Yes, benar sekali. Nah, jadi itu virus dilemahkan langsung jadi guardian angel. Kita memanfaatkan musuh kita untuk melawan mereka. Musuh gitu. dari musuh adalah teman kita. Benar sekali. Oke, gitu. Terus kan imunisasi itu banyaknya di puskesmas itu untuk anak-anak ya, Dok ya. Itu kenapa, Dok? Kenapa anak-anak? Oke, izin jawab ya Mas ya. Boleh, jadi sebenarnya kalau tujuan dari imunisasi itu kan banyak sekali. Cuma ini mungkin kami rangkum jadi 6 poin. Jadi seperti tadi yang sudah Mas Gali bicarakan tadi, bahwa imunisasi ini adalah memasukkan mikroorganisme atau patogen dari luar itu tadi seperti bisa dilemahkan atau bisa dimatikan atau bisa dimodifikasi. Gitu. Jadi antara ketiga itu nanti imunisasinya akan dimasukkan ke dalam tubuh kita. Nah, itu buat apa? Buat investasi jangka panjang anak-anak kita sekalian nanti. Jadi karena dari kecil sudah diberikan istilahnya kekebalan tubuhnya sudah kuat. Jadi besok-besok kalau udah tua tiba-tiba wah kena penyakit ini, terus kayak
yang lain-lainnya sebelum yang belum dikasih imunisasi mereka udah terkapar lemes, udah kayak gitu-gitu. Tapi kita yang dari kecil udah imunisasi kita cuma batu-batu doang. Apa ini lemah? Kayak apa sih gitu. Kayak lemah sepele doang gitu. Benar sekali. Jadi yang pertama itu poin pertama adalah melindungi diri kita sendiri dari penyakit-penyakit itu. Penyakit sekarang kan sangat-sangat banyak bermutasi. Ada yang lewat udara aja udah bisa nular. Ada yang lewat droplet atau liur sudah bisa nular. Sudah bukan harus lewat darah lagi gitu. Kan semakin gitu nanti komplikasinya bagi kehidupan kita juga semakin tinggi gitu. Ada yang komplikasi langsung ke organ jaringan, langsung masuk ke otak juga banyak gitu. Nah, makanya untuk menanggulangi hal-hal itu kita emang diwajibkan dari program pemerintahan untuk melakukan imunisasi ini gitu. Benar sekali. Terus yang kedua, poin kedua, membangun kekebalan tubuh. Jadi kalau tadi sudah dijelaskan oleh Mas Galih bahwa kalau misalnya kita sudah diberikan imunisasi atau vaksin dari mikroorganisme yang sudah dilemahkan atau dimatikan itu, nanti sistem sistem imun tubuh kita itu sudah kenal gitu kan, kayak dari kecil aku udah kenal nih sama patogen virus apa misal campak gitu. Terus waktu udah tua kenal lagi campak, terus kayak hai, cuma kayak demam dikit doang gitu. Ini cuman salamantis gitu. Iya, kayak sama dikit perang dikit kayak jatuh-jatuhan terus sudah aman. Gitu. Terus poin yang ketiga adalah perlindungan jangka panjang sampai tua nanti. Memang ada beberapa vaksin yang harus diberikan lagi ketika sudah dewasa gitu. Contohnya kayak ada vaksin measles dan rubella yang harus diulang pada saat anak-anaknya itu masuk sekolah gitu. Dan ada beberapa vaksin yang memang perlu pengulangan lagi gitu. Emang ya namanya juga kita melindungi diri kan nggak boleh sekali gitu lah ya istilahnya. Lalu juga melindungi diri dari orang lain. Melindungi orang lain ini di mana kita mengurangi tingkat penularan di masyarakat. Iya gitu. Terus yang kelima ini mencegah wabah. Contohnya dulu itu polio sempat wabah ya Mas. Wabah banget polio ya. Sampai anak-anak kecil itu lumpuh. Terus itu di luar ya Dok, di luar negeri. Di luar negeri. Spanyol. Iya, pokoknya di luar itu. Terus akhirnya ada orang baik yang dapat menciptakan si vaksin ini masuk ke Indonesia. Semua warga Indonesia diberikan vaksin polio sampai sekarang sudah 0 ya Mas Galih ya. Sudah sangat jarang sekali. Sangat jarang banget. Itu karena apa ya? Karena vaksin itu. Seampuh itu. Makanya kalau orang-orang bilang kayak jangan divaksin nanti sakit. Padahal ini seharusnya kamu vaksin biar gak sakit. Iya gitu. Gak sakit gitu kalau diserang lagi. Benar. Dan yang terakhir yang paling penting ini, imunisasi dari program pemerintah ini lebih murah dan lebih efisien. Karena pada dasarnya kan lebih baik mencegah daripada mengobati. Iya, soalnya kalau udah kena berbagai macam itu kan efeknya seperti polio tadi, terus ada campak, ada tetanus juga ya. Jadi variasinya banyak, virusnya banyak, komplikasi kesana kesini. Jadi 6 itu tadi teman-teman kita rangkum. Yang kalau dari bayi itu soalnya yang pertama itu kayak jangka panjang jangka panjang, terus yang besoknya itu jadi kebal. Ada juga yang emang butuh kayak pemolesan biar lebih sempurna ya kan, 2 kali kayak gitu. Vaksin berulang. Jadi tapi senangku vaksin pas bayi itu di sini langsung ada tanda SNI gitu. Iya kan? Iya, itu spread itu langsung tulisannya SNI ya. Makin lama makin besar SNI-nya makin besar ya. Apa nih? Kawah ya. Ada kawah di lenganku gitu. Nah, itu tanda-tanda kalau kalian made in Indonesia. Yes. Itu tanda-tandanya. Made in vaksin sih. Vaksin. Made in imunisasi. Mesti itu. Nah, terus untuk imunisasi kan tadi di bayi Dok, tapi sekolah itu juga ada kan berarti ya, di sekolah kayak gitu ya. Itu sampai SD ya? Atau lebih tinggi lagi ada nggak? Sebenarnya vaksin tuh mungkin ya atau imunisasi ya itu sering kali dikaitkan sama pas bayi gitu. Sebenarnya nggak semua pas bayi aja. Kita pas SD pun juga ada gitu, diberikan vaksin-vaksin atau imunisasi gitu. Kayak ada flu, influenza itu bahkan mungkin dia bisa terus diberikan gitu. Habis itu ada yang juga yang lain-lainnya masih banyak gitu. Cuman emang cenderung mungkin lebih banyak diberikan pada saat
usia di bawah 9 bulan itu banyak. Jadi kayak habis lahir itu ada yang langsung diberikan kayak hepatitis B, polio itu langsung diberikan. Terus habis itu nanti ada lanjut lagi DPT dan sebagainya, itu masih banyak gitu. Ya bisa dijadwal imunisasi aja sih. Oh iya, jadi nggak cuma mindsetnya kan, soalnya orang-orang itu kok kamu vaksin berarti kamu dulu belum vaksin ya gitu, padahal kita hanya menambahi seperti kita pengen vaksin booster. Terus ada influenza gitu. Kita ada loh di poliklinik kita itu vaksin influenza. Influenza sama itu. Kemarin apa ya namanya, DB. Oh, DP. Nah, langsung aja teman-teman kalau mau. Oh, boleh langsung ke aja poliklinik. poliklinik kita, nanti kita ada penawaran termurah lah. Nah, Soalnya pas dulu kan sering ya sekitar 3 bulan 4 bulan lalu kan DB banyak banget. Iya, apalagi musim hujan ya. Iya itu. bener. Ada kita namanya apa ya? Produknya Dengki ya. Bukan dengki dan iri lah ya. Dengki. Iya, Ki, pakainya Ki. Pakai. Itu ada di klinik poliklinik PMI Kota Surakarta ada, nanti murah kalau mau biar fit. Kalau biasanya kan sekarang kalau izin kerja kan susah kan. Izin sakit apalagi. Nah, daripada kalian sakit, mending vaksin Ini aja. vaksin, Itu Jangan untuk mencari kesempatan. bener murah untuk jangka yang lumayan 1 tahun kok. 1 tahun anti flu loh Iya, bayangkan. lumayan ya. Nah, terus kan banyak banget nih dok. Bisa di spill dong dok, penyakit apa aja sih yang Oke, Langsung sebenarnya kan satu-satu. banyak ya. Ini ada contohnya, mungkin nanti bisa diinput ya. Boleh. Nah, ini ada gambar panduan vaksin dari Yes. IDAI. Ini yang terbaru 2024. Mungkin yang sebelumnya teman-teman Bapak Ibu sekalian yang udah pernah lihat itu yang 2023. Cuma sekarang ada Warnanya hijau. sekarang ada apa namanya? Terbaru itu yang dari IDAI tahun 2024. Ini sebenarnya karena sekarang banyak sekali, jadi kami banyak sekali. Sebutin satu-satu baca. jadi saya izin nyontek. Iya, jadi yang poin-poinnya aja. yang poin-poinnya aja. Oke, ada hepatitis B itu yang diberikan bayi setelah lahir. Langsung lahir langsung suntik. Ini Jebrot. contohnya kayak yang ada bekasnya itu hepatitis B. Oh, hepatitis B nya. BCG juga yang bekas. BCG juga bekas. Buat tuberkulosis, terus vaksin polio juga yang tadi sudah kami jelaskan, terus ada TBC, terus ada virus-virus kayak ya influenza tadi yang sudah dijelaskan Mas Batuk-batuk, Gali. pertusis. Terus ada varicella, terus Cenderung ke infeksi sih sebenarnya. yang menularnya itu cepat. Nah, terus kalau dari panduan IDAI juga ada yang tabel-tabelnya kan warna-warnanya beda-beda ya teman-teman ya. Ada yang warnanya biru, ada yang warnanya biru, ada yang warnanya kuning, ada yang warna hijau. Itu sebenarnya punya makna sendiri-sendiri juga. Yes. Nah, kalau yang warnanya biru itu memang direkomendasikan untuk vaksin primer atau vaksin yang istilahnya wajib dari pemerintah gitu. Terus kalau misalnya yang warna hijau itu berarti booster. Jadi boleh iya boleh enggak. Tapi kalau ada kesempatan dan ada kemauan ya kalau bisa digaskan aja ya. digaskan. Terus ada vaksin-vaksin yang memang terkhusus di daerah endemis, misal kayak daerah endemis kayak JE ini tuh maksudnya Japanese encephaliticum itu kalau nggak itulah salah pokoknya. dia radang otak gitu otak, ya. yang ditularkan lewat gigitan nyamuk. Jadi lewat nyamuk aja udah bisa bikin radang otak. Kita nyamuk cuman gatel, kita nyamuk radang otak. Bisa ke otak juga. Jadi di wilayah-wilayah Bahaya. endemis yang banyak nyamuknya gitu, kayak wilayah timur gitu, Indonesia Timur itu memang disarankan untuk vaksin JE ini. Terus ada anak-anak juga yang warnanya oranye itu untuk anak risiko tinggi, misal anak dengan imunokompromis atau sistem imunnya yang rendah, gitu sih. Jadi kriterianya banyak ya, Kriterianya banyak. dari segi penyakit, dari segi wilayah juga. Nyamuk lah, aku nggak nyangka. Gak masuk logika nyamuk sekarang. Emang nyamuk gitu Mas. Iya. Kecil-kecil cabai rawit. Cabai rawit banget sih kalau yang ini sampai radang otak. Oh, iya. Jadi ada yang biru itu vaksin khusus seperti TBC kan. Apa namanya, untuk penyebarannya cepat sekali ya. Iya, yang Bisa lewat kita ngobrol aja bisa nular. bisa nular. Apalagi kemarin yang COVID itu. Iya. Nah, itu. Iya, kita nggak ngobrol, kita ada depan gitu. Nggak masuk akal ya, Pak. Uhuk langsung 1 meter lah ya. Uhuk. Itu satu keluarga kan. Ya Allah. Aduh, vaksin. Langsung jaga jarak. Sebanyak itu dan ada
ke kriterianya juga. Nanti kalau teman-teman pengen lebih detail ada apa namanya Dok tadi? Tabelnya jadwal imunisasi. Jadwal imunisasi. Menurut IDAI di Google banyak sekali ya. Jadi bisa dilihat. Nah, itu nanti kan teman-teman bisa tahu sendiri ini yang penting yang mana, yang apa namanya? Ini kita nanti aja lah yang primer dulu. Gitu ya Dok ya. Iya. Nah, terus untuk kalau anak nih biasanya kan dia kayak gangsingan ya, gitu kan kita lihat itu anak sehat banget nih, ini makanya teratur itu masih perlu divaksin juga nggak? Masih. Padahal dia kayak gangsingan gitu loh. Masih mau dia jadi gangsing, jungkir balik juga. Tamiya gitu. Apa yang kita lihat sekarang itu belum menjamin kalau besok tuh dia masih menggangsing juga ya. Bisa jadi besok dia nggak gangsing lagi gitu, bisa ganti yang lain, Tamiya mungkin Tamiya ya. Bener. Jadi tetap wajib ya? Tetap. Tetap wajib. Jadi kalau punya anak yang mungkin memang hiperaktif, dia mode gangsing kan, muser terus Kita sehat banget gitu ya. Sehat banget. Dan lelah kan gigi kan pecah atau gimana kan dia kan kita nggak tahu. Dinamo angus itu tetap perlu divaksin teman-teman. Dan kalau pemerintah tuh gratis ya Dek ya? Gratis ya? di puskesmas atau fasilitas primer pertama kayak klinik-klinik pertama atau ya kalau bisa di puskesmas ya, karena memang ada program pemerintah di puskesmas sudah diberikan sekian vial gitu untuk diberikan ke masyarakatnya kan lebih baik ya digunakan benar-benar karena itu fasilitas kita dari negara ya. Jadi cuman datang nunggu antri bentar. Enggak mau makan waktu lama kok, enggak sampai 2 hari. Soalnya kalau 2 hari nginep dulu ya, bawa tenda enggak itu Mas ya? Nginep di puskesmas, masak mie goreng. Udah kayak kena gunung nih. Udah. Jadi dimanfaatkan aja. Soalnya emang kita disupport penuh untuk vaksin itu. Nah, tapi ini Dok, masalahnya di Indonesia kita tercinta ini itu masih banyak mindset orang-orang yang aduh anakku jangan tak vaksin aja, takut efek sampingnya gitu. Coba Dok dijelaskan Dok sama mamah-mamah. Iya, moms and dad yang generasi ini sebenarnya kita juga sudah soon to be ya, udah di umur ya gitu. Jadi gimana kita meyakinkan masyarakat bahwa efek samping ini memang tidak bisa dipungkiri gitu loh. Kayak yang namanya juga kita menginjeksikan penyakit atau memasukkan istilahnya penyakit yang dilemahkan. Ya kita tetap harus menerima risiko bahwa ada efek samping. Nah, efek sampingnya tapi yang paling umum yang memang seharusnya didapatkan itu ya paling demam ringan 1-2 hari, atau ada yang wajar yang misal ada pembengkakan di area yang disuntikkan itu wajar sekali gitu. Jadi yang namanya tadi juga kita sudah jelaskan di awal bahwa kita memasukkan patogen dari mikroorganisme istilahnya yang belum pernah dikenali oleh tubuh, terus waktu pertama kali masuk akhirnya tubuh merespon kayak kamu siapa gitu kan. Terus akhirnya mereka kenalan dulu lewat proses-proses pengenalan, PDKT dulu kan itu ya. PDKT kan nggak semuanya mulus kadang-kadang ada yang bertengkar dikit gitu, sehingga menimbulkan efek samping kayak misal ada yang demam atau ada bengkak sedikit atau ada batuk pilek atau apa-apa. Itu sangat wajar sekali ya mom and dad gitu. Jadi jangan takut. Nah cuma emang ada beberapa hal yang perlu diperhatikan kalau misalnya efek sampingnya ternyata jangka panjang. Kayak misalnya demamnya udah lebih dari 1 minggu atau anaknya mengalami respon-respon alergi gitu ya. Misalnya Mas Galih kayak tiba-tiba ada ruam-ruam atau gatal-gatal, terus di area yang disuntikan ternyata misal ada yang bernanahnya berlebihan kayak gitu. Itu bisa langsung dikonsulkan ke IGD rumah sakit atau ke poliklinik, ke poli anak, spesialis anak gitu. Tapi pun dan di sini disclaimer juga, sebelum kita vaksin, tenaga kesehatan itu sudah memastikan bahwa anaknya itu pasti dalam kondisi 100% sehat ya Mas Galih ya. Oh iya benar. Karena kalau misalnya anaknya sakit sedikit aja, misal dia batuk pilek, ada pasti tenaga kesehatan pasti nggak mau ambil resiko. Iya, soalnya kan dilemahkan dulu kan. Jadi saat imun kita lemah, terus kita udah dikasih patogen dari luar, nanti imun kita semakin lemah lagi, gitu. Makanya harus dipastikan bahwa anak yang mau vaksin itu dipastikan dengan bapak ibu sekalian harus sehat, tidak ada tanda-tanda gejala-gejala dari demam, batuk pilek atau sakit-sakit sebagainya.
Jadi gitu. datang di sana nanti tetap dicek dulu ya. Dicek Dok, ya? dulu Iya. Dicek nanti dulu, dicek apakah dulu. berat badannya memenuhi Ah, juga iya. termasuk salah satu kriteria. Jadi tetap keadaannya oh ini anak normal oke vaksin jeda. Iya, Kalau ada salah satu kuesioner yang mungkin tidak sesuai mungkin ditunda dulu Ditunda ya. dulu, Ditunda betul. dulu. Dan nah itu Bapak Ibu kakek nenek semuanya kalau punya anak cucu dan masih nggak mau vaksin divaksinkan. Please serius. Nggak apa-apa. Yes. Nanti kalau demam kan biasanya kita boleh kolaborasi dengan obat-obat anti Iya. demam gitu ya kayak paracetamol dan Iya. sebagainya gitu kan boleh sebenarnya. Jadi kayak mencegah efek sampingnya itu udah boleh pakai obat sebenarnya. Gitu. Jadi nggak usah khawatir. Kecuali kalau tadi ada yang berlebihan demamnya seminggu terus kawahnya kok tembus sampai dada. Jadi disuntik sini, Iya. keluar sini. Itu parah banget sih itu Parah kalau saya banget. tembus sampai nggak ada ya. Nah, alhamdulillah kan belum ada. Iya. Dan nggak Alhamdulillah. pernah ada juga sih kasusnya Nggak. gitu. Nah, kalau untuk orang tua yang itu Dok, apa namanya? Apa nih? Apa yang dilakukan orang tua untuk memastikan anaknya tidak terlambat imunisasi? Oh ya, yang pertama sih tadi kan kita juga sudah ngasih ada tabel jadwal itu ya. Nah itu kayak dititeni aja. Jadi kayak ini udah bulan keberapa, terus harusnya udah vaksin apa aja. Nah nanti itu dilaporkan ke posyandu atau ke puskesmas gitu. Nanti biar nanti dikejar untuk vaksinnya. Dan sebenarnya kalau terlambat pun sebenarnya tergantung vaksinnya ya. Ada beberapa vaksin yang emang dia tuh ada ketentuan tertentu, tapi kebanyakan itu semisal emang dia udah telat dari waktunya, semisal kalau harusnya di bulan 1 ini harusnya ada ABCD, tapi kok baru di bulan kedua dapat sempat mengejarnya. Nah itu sebenarnya nggak apa-apa dikejar secepatnya, tapi nanti dilihat lagi vaksin apa gitu. Tergantung vaksinnya ya. Oh iya, biar maksudnya terlambat pun nanti lihat labelnya ya. Dan ini berarti orang tua tuh tetap harus aktif ya Dok ya. Maksudnya Iya. lihat itu tabel. Kalau enggak kan paling gampang datang ke puskesmas tanya ya. Ya, Iya. gitu aja. Jadwal imunisasi kapan? Bro. Kapan dok gitu. Kapan dok gitu. Nah, itu jadi emang harus aktif Bapak Ibu. Itu enggak harus dipus terus soalnya sepenting itu. Nah, kalau itu Dok, kalau misalnya nih ada MIS 1 nih. Nah, Jadi contoh di BCG 1 kok saya lupa ya dulu katanya belum itu pas dewasa baru ingat. Itu disusulkan itu bisa nggak? Atau ada disusulkan tapi beberapa vaksin tertentu aja gitu. Izin menjawab ya tadi, mungkin izin nambahin buat yang pertanyaan sebelumnya. Kalau enaknya jadi warga Indonesia itu kita ibu-ibu hamil yang berkonsultasi di puskesmas itu dapat KIA Mas. KIA, Yang jelas. buku bukunya pink itu, itu. buku pink. Nah buku pink itu bahkan sudah ada jadwal dari vaksinasinya juga. Jadi nanti bisa semua ibu di Indonesia yang berkunjung di puskesmas itu sudah tahu nih kapan harus jadwalnya, karena memang udah dapat bukunya, udah dapat fasilitas gratis pula. Jadi kayak ya jangan sampai di nggak jadi gitu lah, jangan sampai enggak gitu. Terus tadi contohnya pertanyaan dari Masnya misal BCG gitu kan, BCG kan harusnya diberikan di bulan pertama bayi lahir, jadi di hari ke-0 hingga hari ke-30 bayi lahir. Tapi kalau misalnya dalam 1 bulan pertama itu misal bayinya ternyata tidak dapat diimunisasi, contohnya kayak sedang demam, sedang batuk pilek, atau memang ya ketinggalan aja, memang bapak ibunya lupa gitu misalnya, misal luput kan manusia nggak ada yang tahu, itu boleh dikejar. Jadi di tabelnya ini teman-teman bisa dilihat ada yang tabel warna kuning, kolom warna kuning. Nah kolom warna kuning ini Catch itu up. menjelaskan bahwa kolom catch up gimana sih bisa di bulan mana saja yang bisa di catch Kejar. up, yang bisa dikejar gitu. Misalnya tadi BCG yang harusnya di bulan pertama itu bisa di catch up hingga bulan ke-12. Jadi sampai 12 bulan itu anak-anak Bapak Ibu sekalian masih bisa untuk diimunisasi BCG. Namun memang pada dasarnya emang harusnya yang pakai warna biru. Jadi emang harusnya sih
pada 1 bulan pertama lahir ya. sampai 1 bulan pertama. Tapi kalau misalnya tadi ada beberapa kondisi anak-anak Bapak Ibu sekalian yang tidak dapat divaksin pada 1 bulan pertama, ya boleh gitu dikejar sampai bulan ke-12. Nanti saat ke puskesmas bilang sama tenaga kesehatannya bahwa 1 bulan pertama anak saya rewel atau saya harus keluar kota atau saya Dan lupa sebagainya. gitu. Misal pasien tenaga kesehatannya mau kok untuk memvaksin catch up ini gitu. Karena memang pada tabelnya di sini dikejar sampai bisa dikejar, bahkan ada yang bisa dikejar sampai usia 18 tahun ini teman-teman. Contohnya kayak vaksin hepatitis B ini bisa dikejar sampai usia 18 tahun. Iya, karena kan anak-anak itu dari 0 kelahiran sampai 18 tahun itu masih digolongkan Anak-anak. secara anak-anak gitu, masih anak-anak. Iya. Tapi tetap kembali lagi kita cek kita lihat kondisi kesehatannya dulu sebelum divaksin. Pada akhirnya tetap seperti itu untuk mencegah hal yang tidak diinginkan. Ya, tapi Yes. kalau sampai lupa banget 18 tahun ngapain aja. Ngapain divaksin? Astaga, sampai 18 tahun kan lulus SMA kan. Iya. Parah sih. lupa. Lupanya berapa tahun? 18. Astaga. Jadi emang ada beberapa vaksin yang boleh disusulkan ya karena kondisi tertentu seperti disebutkan tadi ada yang bermasalah supaya kurang fit atau enggak ya kayak Ya human error lah ya. human error bahkan prematur juga nanti Oh bisa iya, ya. Tapi kan Mas, 1 tahun kan bisa, nggak harus nanti tuh sampai lupa itu wah. Nggak nyampe aku. Tolonglah. Ayolah. Diperhatikan lah dikit lah. biar generasi emas. Iya. Soalnya udah difasit. Soalnya dulu tuh Dok. Ini pengalaman sih, pengalaman. Oke. Dulu pas mau nikah tuh, itu istri saya ditanya, vaksinnya udah lengkap belum? Ya nggak tahu kan. Nggak tahu kan. Coba lihat buku pinknya dulu. Nggak tahu. Terus ternyata ditanya terus kelahirannya tahun 94 bawah tuh katanya itu belum komplit. Terus dia disuntik tetanus. Umur 25 dia. Iya. Jadi enggak apa-apa ya sebenarnya ya. Kalau pranikah kan emang ada jadwal vaksin Ada ya, imunisasinya. ada. Oh, ada guys. Ada pranikah, makanya kalau pranikah cek di Catin-catin puskesmas, ya. catin-catin itu. Itu nanti dapat sertifikat yang isinya sudah tervaksin semua. Vaksin ya. Soalnya untuk untuk proses melahirkan juga Iya, kan betul. kena alat-alat medis gitu. Jadi harus divaksin. Wow. Aku masih pikir 18 tahun. Tapi emang sebegitu penting untuk tabelnya dipelajari. Yes. Untuk anak-anak besok biar Indonesia ini anaknya sehat-sehat semua dan pintar-pintar. Indonesia emas lah, jangan cemas. Jangan cemas. Yes. Benar. Nah, terus yang terakhir Dok, pesan untuk orang tua yang masih ragu. Oke. Apakah kita culik dulu, kita bombos? Kita culik dulu masuk ke Rengas Dengklok ya. Kita buat kemerdekaan dulu 1945. Ya, sebagaimana sebenarnya imunisasi itu tidak menjamin kebal, cuman dia memberikan masa depan yang insya Allah akan lebih minim resiko timbang orang yang tidak imunisasi gitu. Nah, makanya tadi dijelaskan sebenarnya tetap ada yang namanya efek samping itu ada. Cuman kita lihat juga sisi positifnya gitu. Kalau misal dia udah kenal ya dia akan lebih mudah untuk sembuh gitu. Sehingga tidak akan menyebabkan komplikasi yang akan sangat lebih merugikan gitu. Apalagi yang disebutkan tadi itu kayak hepatitis B, TBC, sebagaimana kita tahu itu penyakit yang tidak biasa gitu ya. Parah tuh. Itu penyakit yang parah. Ya itu aja sih pesan dari saya. Mungkin dari Mbak Aca ada yang lain. Iya, ya mungkin kita sebagai generasi penerus bangsa Gen Waduh, Z siap. ini ya. Iya, Gen Z ini udah harus lebih update lah. Iya. Jangan yang kayak kemakan orang-orang dulu misal selalu bilang kayak ini vaksin tuh kamu nanti disuntik penyakit, nanti anakmu
sakit nanti sawanan gitu-gitu Oh ya iya, misalnya Mas ya. mitos. Terus banyak orang-orang yang kayak ini tuh akal-akalan pemerintahan. Ya Allah. Insya Allah nggak dimasukin chip sih, nggak dimasukin chip ya. Masa iya? Masa dimasukin chip? Nanti kalau di Find My Device tuh kelihatan gitu posisinya. Dimasukin chip ternyata Indosat kan. Bisa. Kalau ditelepon tinggal gini. Kepikiran juga sampai Indosat itu. Nggak sponsor loh. Enggak, Nggak sponsor lah ya. Tapi kalau mau sponsor ya nanti masukkan di line terakhir gitu. Iya. Jadi apa namanya? Apalagi untuk Gen Z ya. Untuk Gen Z kan dia logikanya main banget. Iya. Nggak mungkin apa namanya? Kalau dulu kan masih percaya mitos dan sebagainya. Jadi kalau keluar maghrib diculik genderuwo gitu kan. Kalau sekarang kan udah mikir vaksin ini terbuat dari ini, logikanya seperti ini gitu. Yes. Jadi harusnya teman-teman kalau yang Gen Z sudah mau berkeluarga, sudah menikah, udah punya anak, tetaplah divaksin. Saya yakin mesti tahu pentingnya untuk vaksin gitu. Yes. Ada lagi Dok yang mau disampaikan? Nggak ada chipnya sih. Nggak ada chipnya, bener. Nah terus kalau Dok, itu ya rumor ya. Jadi vaksin itu kan kan banyak banget nih. Itu kan kayak mencampurkan DNA kita dengan dengan DNA Dari penyakit itu. potongnya. Nah itu nanti gimana? Aku juga cuma ngarang sih kayak gini. Ada nggak? Terlalu banyak nonton film fiksi ya. Kan dia ternyata disuntik BCG hepatitis gitu. Kalau biasanya hepatitis kan penyakitnya dia jadi kuning ya, ini jadi merah gitu. Enggak mungkin ya. Kan itu udah dilemahkan Mas. Jadi kan kayak kembali ke awal sih. Kan kita kalau di sistem imun tubuh itu ada yang bawa, ada yang innate namanya. Oh, Dia yang itu innate udah tadi ada ya. udah ada kayak di mukosa, terus kemudian di kulit dan sebagainya, dan ada juga yang adaptif. Jadi tubuh kita ini diciptakan sama Tuhan tuh udah luar biasa Udah gitu. luar biasa. Jadi dia tuh bisa beradaptasi dengan lingkungan. Nah, kita yang ini vaksin ini kita memberikan lingkungannya untuk dikasih lebih cepat dengan bentuk yang sudah dilemahkan, sehingga nanti tubuh itu dia bisa beradaptasi dengan kondisi yang kumannya udah lemah Udah lemah ya. terus kenalnya lebih mudah, terus nanti habis datang yang beneran kumannya nanti dia bisa lebih gampang Siap gitu lah ya. Lebih siap, oke gitu. Jadi nggak mungkin ya. Jadi dirangsang gitu proses pengenalan tubuhnya, ya. pengenalan antara. Gak apa-apa ternyata. Betul, Jadi nggak usah khawatir kalau disuntik DNA kita tercampur dengan penyakit itu. Enggak, itu cuma imajinasi saya. Dan Terlalu banyak nonton film action. Oke, mungkin itu dulu untuk imunisasi. Kalau mungkin teman-teman masih bingung, masih penasaran, bisa datang sini, kontak sini. Enggak, kita welcome banget sih. Welcome banget kita, gila seasik itu, aman banget, aman. ya, aman insyaallah aman. Aman banget ya. Oke, Teman-teman terima dikit lah. kasih Dokter Fadila dan Dokter Galih. Terima kasih Mas Willy atas kesempatannya. Nanti kalau ada kesempatan bisalah ngobrol-ngobrol lagi. Ya. Oke teman-teman, terima kasih juga sudah stay tune di program kita Japri, dan sampai jumpa besok dengan materi yang lain. Bye. Hai, assalamualaikum.